Jadi ya kalau sekarang Prabowo bicara soal kemungkinan kecurangan, ya sebenarnya itu sebuah tanda bahwa dia sudah menyerah sebelum bertanding. Selamat malam semuanya. Di detik-detik akhir masa kampanye yang tersisa beberapa hari lagi ini, kita akhirnya bisa melihat perbedaan yang sangat-sangat jauh sekali antara kampanye Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Karena perbedaan keduanya sangat jomplang sekali, di mana kampanye-kampanye Prabowo di berbagai daerah itu selalu sepi. Kayak nggak ada orang gitu. Ini kemana nih orang-orangnya? Bahkan di Surabaya yang dilaksanakan di dalam ruangan indoor gitu ya, yang kapasitasnya mencapai 5.000-an kursi gitu ya, itu yang hadir nggak nyampe 100 ya. Ya, tapi dalam beritanya ratusan, itu nggak nyampe 100 sebenarnya kalau kita hitung gitu ya, karena bisa kita hitung. Jadi dari situasi yang begitu sepi itu, kemudian panitia atau pelaksana kampanye Gemoy atau kampanye Prabowo itu kemudian memberikan penjelasan yang penjelasannya justru lebih blunder dibandingkan kesepiannya. Ini kampanye sepi aja udah blunder gitu ya, malah dijelasin dan penjelasannya lebih blunder lagi, karena si panitia mengatakan bahwa banyak orang tidak bisa hadir karena ada acara di tempat lain, ada acara di Sidoarjo lah. Lah kalau orang kampanye di Sidoarjo kok malah disuruh ke Surabaya? Kan mestinya itu masa yang berbeda. Kalau orang yang di Sidoarjo harus datang ke Surabaya juga, itu kan artinya masa mereka sama. Padahal yang namanya kampanye di berbagai daerah itu masanya harus dari daerah masing-masing, wilayah masing-masing, bukan malah dibawa kemana-mana gitu ya. Kampanye di Sidoarjo ke Surabaya, jangan-jangan ini juga dibawa ke tempat-tempat lain. Bayaran semua. Lah pantesan sepi gitu ya, mahal di ongkos kayaknya. Jadi kalau mereka beralasan bahwa relawan atau para pendukung Prabowo nggak bisa hadir karena ada acara lain dan itu ada acara di Sidoarjo, itu kan menunjukkan bahwa mereka emang nggak siap, mereka emang sepi gitu. Emang masanya masa bayaran ini, dikerahkan ke sana kemari gitu ya. Sehingga ya memang di lapangan ini berbeda sekali dengan situasi di medsos, di kolom komentar atau di survei. Kalau di survei kan angkanya wah fantastis, tinggi, satu putaran katanya. Wah, tapi di lapangan kok nggak ada orang. Wah, di kolom komentar itu banyak buzzer-buzzernya gitu ya. Ya, tapi di lapangan, di dunia nyata itu emang nggak bisa di cloning gitu ya. Manusia-manusia itu ya hitungannya satu gitu. Nggak bisa kemudian di-cloning jadi banyak seperti di media sosial. Makanya kemudian di berbagai daerah, di berbagai tempat kampanye Prabowo jadinya sepi. Karena yang rame selama ini hanya buzzer. Hanya di-cloning semua gitu. Bahkan Marwar Sirait yang katanya adalah tokoh PDIP, yang keluar dari PDIP dan kemudian mendukung Prabowo gitu ya. Yang merasa punya basis massa di Subang. Wah, itu bikin kampanye akbar. Prabowo hadir di sana dan masanya dikit. Dikit banget gitu. Jadi ini bukan lagi cek sound, ini bukan lagi soal artis salah ngundang atau band yang kurang populer dan sebagainya, enggak gitu. Bahkan Prabowo hadir di acara itu pun itu nggak ada orang. Sepi. Dan yang lebih buruk lagi ketika Prabowo ini ada satu video yang viral sekali gitu ya, dan menurut beberapa sumber itu terjadi di Lampung katanya gitu. Jadi Prabowo itu jalan di jalan protokol gitu ya. Ya biasalah, ada dia naik Alphard terus kemudian di sanduf dia berdiri seperti biasa gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak ada orang yang nyambut, jadi dia berdiri aja terus lempar-lempar kaos. Padahal orang nggak peduli gitu. Oh, Prabowo ya wes ngopi mas. Beda kalau Pak Ganjar lari semua itu. Tapi ketika Prabowo yang hadir, orang biasa aja. Oh, Prabowo. Kaos, nggak mau ya. Ada yang lempar kaos, terus kemudian nggak diambil tuh kaosnya. Jadinya ya diambil lagi sama ajudannya yang ada di belakang. Ya, daripada diinjek-injek kan jadi sampah gitu ya. Nggak ada yang sudi nerima kaosnya.
Jadi kasihan sekali gitu. Jadi kampanye-kampanye Prabowo di berbagai daerah yang meskipun kata survei bisa 52%, menang satu putaran dan sebagainya, ternyata sepi di mana-mana. Dan ini, situasi ini berbanding terbalik dengan Ganjar Pranowo. Karena Ganjar yang katanya survei versi Prabowo itu angkanya selalu di bawah, katanya bahkan di bawah Anies. Tapi dari kampanye-kampanye akbar yang dihadiri oleh Pak Ganjar itu selalu dihadiri oleh puluhan ribu orang. Bahkan di Bandung yang semestinya itu menjadi basis Jawa Barat, basis suara Prabowo gitu ya. Di Bandung saja itu kampanye akbar Pak Ganjar dihadiri oleh puluhan ribu orang, dan itu mengagetkan banyak orang. Ya memang ada faktor slang yang hadir di sana. Juga mungkin ada faktor Ibu Megawati yang hadir di sana, sehingga banyak orang-orang yang kangen dengan Ibu Mega juga turut hadir di sana. Tapi tetap saja itu mengagetkan. Kampanye akbar di Bandung dan dihadiri oleh puluhan ribu orang, itu luar biasa bagi Pak Ganjar gitu ya. Di wilayah-wilayah yang seharusnya bukan basis suara itu mengagumkan. Kalau di Bali kemudian dihadiri oleh puluhan ribu orang, kita nggak kaget karena Bali memang adalah basis suara PDI Perjuangan atau suaranya Pak Ganjar. Ya meskipun sebelumnya katanya dihadiri sempat didatangi sama grup band Dewa dan kemudian dihadiri oleh ribuan orang ya karena kampanye, karena konser gratis gitu ya. Makanya banyak orang hadir. Itu jangankan Dewa, siapapun yang manggung di sana kalau gratis itu banyak yang hadir. Ya namanya masyarakat Bali itu kan memang suka hadir dengan acara-acara, dan mereka memang terbiasa dengan acara-acara seperti itu. Makanya ya suka hadir di berbagai acara-acara, terutama kalau memang tidak ada tiketnya gitu ya. Jangankan konser Dewa gitu ya. Orang Indonesia itu ada orang kena musibah di tengah jalan, di pinggir jalan juga rame itu yang lihat gitu ya. Tapi ketika kemarin Pak Ganjar datang ke Bali, ternyata antusiasme masyarakat juga sangat-sangat luar biasa, jauh lebih besar dibandingkan ketika dihadiri oleh Gibran dan grup Dewa. Belum lagi di Jogja ya biasalah. Sekarang kan masyarakat Jogja itu anti sekali dengan PSI yang menghina sultan mereka gitu ya. Jadi mereka pilihannya hanya kepada Pak Ganjar. Kemudian di Medan yang wali kotanya menantu presiden pun itu Pak Ganjar disambut dengan begitu antusias. Di NTT, Cirebon, Semarang memang basis Pak Ganjar. Di Kendal juga itu menjadi lautan massa gitu ya, yang terlihat begitu antusias, dan memang ini menjadi daya tarik sendiri setelah Slank resmi bergabung untuk mendukung Ganjar Pranowo. Karena Slank ini terbukti sebuah grup band yang sejak 2014 mendukung Pak Jokowi, 2019 dukung Pak Jokowi, dan di tahun 2024 mendukung Pak Ganjar. Sehingga mereka sudah ngerti bagaimana caranya untuk menarik masyarakat untuk hadir bersama-sama dan mendukung Ganjar Mahfud. Mereka sudah tahu cara-cara itu, mereka sudah punya pengalaman, dan ini menjadi penyempurnaan. Setelah sebelumnya Pak Ganjar itu didukung oleh grup band anak muda di Jawa Tengah dengan nama NDXAK gitu ya, itu sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Saya juga taunya dari teman-teman grup admin di Siwot gitu ya, itu semua mereka itu sangat-sangat suka dengan lagu-lagu NDXAK. Dan di tanah Jawa ini rasanya mayoritas atau 99% anak-anak muda di tanah Jawa itu tahu NDXAK. Nah, setelah didukung oleh NDXAK kemudian disempurnakan ditambah dengan Slank, ini menjadi satu kombinasi yang sangat-sangat luar biasa. NDXAK di kalangan anak muda terutama di tanah Jawa itu sangat digandrungi, dan Slank ini adalah grup band yang memang sangat legendaris dan punya basis massa yang sangat-sangat kuat. Nah, dengan situasi yang seperti ini, di kampanye akbar yang begitu bertolak belakang, di mana kampanye-kampanye Prabowo itu sedikit sekali masa yang hadir, makanya kemudian kalau kita perhatikan kampanye-kampanye Prabowo itu selalu close up gitu ya, foto-fotonya tuh selalu deket-deket. Karena kalau agak jauh atau dari atas, itu nggak ada orang di belakang. Jadi, di tengah situasi yang begitu bertolak belakang ini, di mana kampanye Prabowo sepi dan kampanye Pak Ganjar itu selalu ramai, selalu antusias disambut oleh masyarakat,
Maka hari ini saya membaca satu berita yang mungkin ini menjadi satu tanda kepada kita semua. Karena Prabowo bilang bahwa ada info rencana untuk merusak surat suara. Jadi para pemilihnya, para pendukungnya diminta untuk menunggu TPS sampai selesai penghitungannya. Ya, kalau Prabowo sudah bicara seperti ini, itu tandanya dia panik sekali. Karena potensi kecurangan sebenarnya lebih besar di dia. Ya, bagaimana enggak gitu? Dia cawapresnya anak presiden. Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa dia akan bisa memihak, bisa kampanye, dan itu disampaikan di hadapan prajurit-prajurit TNI gitu ya. Bahkan Pak Jokowi juga sudah gencar sekali bagi-bagi bansos sendiri, karena ketika ketua partai yang bagi bansos ternyata efeknya nggak terlalu besar kepada Prabowo Gibran. Makanya Pak Jokowi yang turun langsung bagi-bagi bansos. Tapi dengan segala pengerahan itu pun ternyata di lapangan kita bisa melihat bahwa masyarakat jauh-jauh lebih menghendaki pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Makanya di berbagai kampanye, di berbagai daerah, kampanye Prabowo selalu sepi, sementara Ganjar Mahfud di berbagai daerah selalu disambut dengan begitu antusias. Jadi kalau sekarang Prabowo bicara soal adanya info untuk merusak surat suara, itu adalah sebuah tanda kepanikan. Karena ya begitulah mereka gitu ya. Setelah mengerahkan struktur pemerintah yang berbagai elemen sudah melakukan kampanye-kampanye gitu ya, dari mulai menteri sampai kepala desa, aparat desa juga sudah mulai menunjukkan keberpihakan, sudah melakukan kampanye untuk pemenangan 02, tapi ternyata masyarakat hari ini tetap lebih menghendaki Ganjar dan Pak Mahfud. Sudah dibus, sudah dilakukan propaganda dengan memborong lembaga-lembaga survei gitu ya, yang semua diborong oleh mereka, yang katanya bisa menang satu putaran 52%, 56% dan sebagainya, tapi ternyata masyarakat juga tidak bisa terpengaruh. Di masa kampanye akbar ini kita bisa melihat bahwa pilihan masyarakat Indonesia sudah sangat-sangat tidak bisa diubah-ubah lagi. Sehingga kalau setelah ini ada pengerahan, ada upaya pengkondisian dan sebagainya, itu artinya mereka, pemerintah, sedang melawan kehendak rakyat. Makanya di berbagai daerah ketika Pak Jokowi datang belusukan, kunjungan gitu ya, yang biasanya disambut antusias oleh masyarakat, itu sekarang diteriaki 3 jari atau salam Ganjar Mahfud. Di berbagai daerah, setiap Pak Jokowi lewat, itu tahu aja orang-orang gitu, Ganjar Mahfud, selalu 3 jari. Sehingga memang kehendak rakyat untuk memenangkan Ganjar Mahfud nampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi. Tidak dengan survei, tidak dengan pengerahan aparat dan pejabat, tidak dengan apapun itu. Makanya dengan situasi seperti sekarang wajar kalau Prabowo menjadi panik sekali, karena dengan pengerahan yang sudah begitu luar biasa ternyata masyarakat tetap tidak mau memilih Prabowo gitu. Dengan menggandeng Gibran dengan harapan dia bisa menang dengan mudahnya, ternyata enggak sama sekali. Jadi dengan situasi yang sudah mulai panik dan terdesak inilah, maka Prabowo memainkan narasi-narasi curang. Padahal yang paling bisa curang ya mereka. Loh, mereka pemerintahnya. Yang relawan-relawan dipukuli oleh aparat siapa? Ya relawan Ganjar Mahfud gitu. Dan aparatnya siapa? Ya pemerintah gitu kan. Jadi ya kalau sekarang Prabowo bicara soal kemungkinan kecurangan, ya sebenarnya itu sebuah tanda bahwa dia sudah menyerah sebelum bertanding kayaknya. Tapi ya begitulah situasi di 2024 ini. Seperti yang pernah saya sebutkan atau berkali-kali pernah saya katakan, securang-curangnya Prabowo, tetap saja dia tidak bisa untuk memenangkan Pilpres 2024 karena semuanya kembali kepada garis tangan. Prabowo tidak punya itu. Dia sudah berkali-kali maju, dia punya logistik yang begitu besar, dia punya segala sumber daya yang dibutuhkan untuk memenangkan kontestasi, tapi pada akhirnya di berkali-kali maju di Pilpres ternyata tetap kalah dan kalah lagi. Ya begitulah yang namanya orang melawan takdir, melawan kehendak masyarakat yang sudah berkali-kali ditolak, semestinya dia sadar diri dan tidak maju lagi. Tapi ketika dia maju lagi sekarang, ya konsekuensinya ya kalah lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.